Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Dengan Bapak siapa dan dari mana? Dengan hamba Allah dari Subang. Baik, Bapak bisa bertanya langsung kepada Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya selalu mendapatkan petunjuk dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik Buya, izin bertanya mengenai fikih Buya. Pertama saya ingin bertanya mengenai terbukanya aurat ketika sedang sholat. Seringkali kami menemui terbukanya aurat ketika seorang yang sedang sholat, ketika melakukan ruku itu dari lubang baju lehernya Buya. Dan juga kerap kali terlihat ketika sujud orangnya yang tidak memakai celana hanya mengenakan sarung itu terlihat bagian pahanya Buya. Apakah itu termasuk yang membatalkan sholat Buya? Sebentar, waktu berdiri lengannya, lengan mana? Waktu berdiri, waktu ketika ruku itu dari salah-salah leher baju Buya. Leher bukan baju lengan, kan ada bukan lengan ya. Bukan Ya, ya. bukan lengan, makanya saya bingung Ya. lengan dari mana ngelihat lengannya. Baik. Ya. Baik. Ya. Demikian Buya pertanyaannya. Syukran kasiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah aurat di dalam sholat, mungkin ini kaum pria yang dibahas itu. Kaum pria, kalau perempuan sudah tertutup rapi. Jadi aurat yang membatalkan sholat adalah aurat yang terlihat dari samping, kiri, kanan, depan, belakang, dan atas. Jika aurat dilihat dari bawah tidak membatalkan sholat. Ada orang sholat di atas di selah-selah. Mungkin bambu kayu. Dari bawah kelihatan auratnya. Kelihatan pahanya dari bawah. Maka tidak batal sholatnya. Yang di atas. Biarpun kelihatan tapi dari bawah. Tapi sudah kelihatan dari atas biarpun dirinya sendiri, maka itu membatalkan. Misalnya, kaosnya oblong. Dari kerah. Bukan dari lengan, makanya bingung. Dari kerah. Kerah ini ya. Kan ada yang bolong begitu. Sarungnya di bawah pusat. Di saat rukuk otomatis baju ini akan menggantung. Kelihatan pusatnya kelihatan oleh dirinya sendiri, maka kalau tidak segera ditutup maka batallah sholatnya. Batallah sholatnya. Maka kalau ingin sholat hendaknya kalau pakai kaos itu dimasukin kaosnya. Biar kaosnya itu nempel dengan kulitnya. Kalau nempel kulitnya nanti nggak akan kendor begitu. Kalau baju dimasukkan. Yang jelas diupayakan jika seandainya dia rukuk, maka mata kita tidak mengintip pusat kita sendiri. Pusar sendiri. Kalau kelihatan pusarnya adalah batal sholatnya. Baik, kemudian di saat dia sujud, kemudian dari yang terlihat kalau memang paha itu terlihat dari samping, dari belakangnya terlihat pahanya betul, ya kita ingin ada gambarannya. Maka jika demikian, ya harus ditutup dong. Kalau dia sadar dan tahu batal. Kalau nggak sadar, nggak tahu, mana Allah nggak akan marah dengan orang yang nggak sadar. Kalau dia tahu itu terbuka, atau sudah diberitahu oleh orang lain, masih saja dia nggak mau memperhatikan, maka dia dosa. Jadi kalau dia sadar itu terbuka, dia sadar ya, kalau nggak sadar nggak mengganggu. Maka hukum sholatnya tidak sah. Kalau memang sujud kelihatan ke belakang, mungkin sarungnya terlalu pendek atau bagaimana. Jadi kelihatan paha belakangnya tersingkap. Sehingga paha belakangnya otomatis di atas betis kan membujur begini lurus, baru naik pahanya. Itu kok kelihatan, maka dari ujung paha yang dekat ke betis itu kok kelihatan juga tidak sah. Maka hendaknya waspada yang demikian ini. Harus hati-hati. Maka lebih baik sarung itu sedikit dilebarkan, kemudian tengahnya itu lebar sehingga melipat, atau sarung itu kalau lebar, kalau ngepres banget itu biasanya ada kerenggangan. Tapi kalau sedikit lebar itu akan otomatis akan dengan ketindih sama lutut akan menjadi menutup. Tapi kalau kencang begitu ngebuka.
Intinya semuanya tahu diri dan menjaga. Jadi intinya jika dia sadar benar dan dia tahu benar bahwasanya terlihat auratnya dari belakang, maka itu adalah tidak sah sholatnya. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.